NKRI. Maju. Perjuangan masyarakat Buleleng. Ini adalah masyarakat menuntut keadilan. Kapan lagi kita berjuang untuk menuntut keadilan? Tunjukkan, maju-maju. Jangan kalian jadi pengecut. Menghormati dan menghargai institusi kepolisian. Dalam hal ini, baliho di depan. Pada hari ini saya kembali lagi mendatangi Jero Arke dalam hal ini melakukan aksi. Dalam artian aksi adalah menyalurkan aspirasi kami sebagai masyarakat. Kami memiliki hak ketika ada dugaan kriminalisasi atas kasus yang menjerat masyarakat. Kami masyarakat, kami punya hak. Ketika kami dikriminalisasi, saya korban kriminalisasi. Yang pertama, kasus yang menjerat saya, Seng Bekas. Kasus Seng Bekas yang menjerat saya 10 bulan. Saya ikhlas. Saya sangat ikhlas di penjara 10 bulan. Karena kami yakin bahwa institusi kepolisian adalah marwah yang terhormat, adalah marwah yang kami hormati. Sampai saya divonis, tidak pernah kami melakukan pencurian seng. Dan kembali lagi, saya dilaporkan oleh oknum yang tidak jelas, oleh orang yang tidak jelas, sampai menetapkan saya sebagai tersangka. Berbagai cara sudah kami lakukan untuk menghormati institusi kepolisian Polres Buleleng. Kami sudah bersurat. Pertama, kami sudah bersurat. Kedua, kami sudah bersurat kepada Bapak Kapolres. Ketiga, HP kami diblokir. HP kami diblokir. Ini kan tindakan dari kepolisian. Kami punya anak yang masih kecil. Sampai istri saya pergi dari rumah saya. Di mana letak sumpah jabatan kalian? Ya siapa? Di mana kalian punya supaya pakaian kalian itu untuk mengayomi masyarakat? Bukan kalian membela pejabat. Harus putih itu aja, jangan kita lawan. Saya kembali lagi. Kami menghormati surat aksi yang pertama, kami berhenti karena kami menghargai Bapak Kapolres. Tapi apa yang terjadi kembali? Saya dipanggil di BAP tanpa surat panggilan dan mau menjebak saya. Segala bentuk upaya hukum sudah kami lakukan. Kami melaporkan ke Kompolnas, ke Ombudsman, ke Dipropam, tapi tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan dengan kasus saya. Saya pegawai negeri, punya pendidikan seperti ini tidak lanjut, tidak profesional. Kemana pejabat BPN? Kemana pejabat BPN pertanahan? Dan dalam kasus saya ada dia, oknum itu yang diduga dan melakukan penipuan. Kemana? Apakah saya mesti ini saya lakukan lagi? Saya bosan sebenarnya. Iya Bapak, biarin dah. Kepada siapa kami lagi mengadu? Kepada siapa kami mengadu? Kepada siapa kami mengadu? Kalau bukan dengan kalian. Kami masyarakat kecil, tidak memiliki senjata, tidak memiliki kewenangan. Kalian senang memainkan saya. Saya ingin pertanggungjawaban dari Bapak Kapolres. Saya
PNS saya sampai dipecat, keluarga saya hancur. Di mana pertanggungjawaban mentersangkakan saya? Kami tidak musuh kalian, tidak ada kami memusuh dengan kalian. Kami menghormati kalian, kami ingin mengawal kalian. Minum bos. Jeruk. Minum dulu. Saya adalah korban. Minum apa? Minum dulu. Kami tidak kuat dengan kriminalisasi. Minum. Sampai di mana kalian mau memenjarakan saya terus? Saya ikhlas. Saya ikhlas. Penjarakan saya. Kalau saya salah, penjarakan. Kalian sudah sewenang-wenang. Terus kalian mentersangkakan saya. Saya ingin pertanggungjawaban dari kalian. Kenapa kalian tidak tangkap saya? Sabar bos, bos, sabar. Kami mohon kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, kami masyarakat kecil. Pagi, siang, malam kami tidak bisa tidur dengan kasus ini. Kami diberikan SPDP kosong untuk menakut-nakuti saya. Tidak bisa. Selama saya di kebenaran, saya siap mati. Kalian percaya? Ya. Hukum karma lebih besar dari segalanya. Benar. Anak cucu kalian. Hidup Dewa Siwa! Ya. Hidup Dewa Siwa! Jagat Natil adalah saksi kita berjuang. Ya benar. Semoga bapak-bapak kepolisian mendengarkan apa yang menjadi aspirasi saya selaku warga negara. Saya benar-benar dalam hal ini, dengan siapa saya mengadu? Nah, Pak Jero mau ketemu siapa nih? Saya pengen ketemu Bapak Kapolres. Ya kan ada perwakilan, monggo perwakilan masuk. Ya. Tapi benar ada Kapolres. Saya ingin, Pak, saya sebagai masyarakat ingin Anda berbicara. Ya. Sekarang Pak Jero kalau mau komunikasi, mari kita masuk ke dalam. Ada perwakilan, siapa yang Pak Jero aja. Daripada di sini mengganggu ketertiban umum, ya silakan nanti sampaikan aspirasinya dengan komunikasi. Kan ini penyampaian aspirasi, lakukan komunikasi. Bapak, saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban Ya, saya. Pak Jero kan kesini nih mau menyampaikan aspirasi, benar nggak? Kalau benar melakukan aspirasi, mari kita komunikasi. Kami ingin pertanggungjawaban dari Ya. Pak Kasat dulu. Ya makanya masuk ke dalam berapa orang, mari kita berkomunikasi. Pak Jero ini kan menyampaikan aspirasi, lakukan komunikasi yang baik. Saya sudah lakukan komunikasi, Bapak. Ini Pak Jero kan datang. Pertama saya bersurat ke Bapak Ya. Kapolres, kedua saya bersurat, Ya ketiga. sebentar. Pak Jero kan datang nih sekarang nih, hari datang ini. kan ke sini Iya. dan berada di sini, berdiri di sini. Tujuannya menyampaikan apa? Aspirasi kan? Saya Ya. ingin kejelasan status Ya saya, makanya Pak. mari kita komunikasi, jangan di jalan. Mari kita masuk ke dalam. Berapa orang? Monggo. Itu, Pak. Ya. Itu. Kalian duduk di sana semua. Ya. Nah, ngomongnya sama-sama. Ya. Mari kita komunikasi. Bapak benar omongnya. Ya. Ya. Saya tetap tidak ke final saya. Ya. Monggo silakan Pak Jero. Jakarta bakar-bakar. Ya silakan Pak Jero. Berapa orang, Pak? Nanti ini teman-teman yang lain saya nunggu di sini. Ya. Ya, monggo silakan. Ayo, Pak. Tentang apa aja tuh? Tentang kasus-kasusnya dia yang merasa ditunda gitu. Baik, selamat siang rekan-rekan pers. Jadi terkait kasus penyampaian aspirasi tadi oleh Bapak Arko, ya dari yang bersangkutan merasa tidak puas karena yang bersangkutan menyampaikan aspirasi dijadikan tersangka. Mereka kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Setelah itu kami Polres Buleleng tetap siap melaksanakan pengamanan dan menggiring atau mengajak Bapak Arko untuk koordinasi di ruangan. Nah, kalau di jalan nanti tidak jelas, sehingga
kami dari Polres Buleleng mengajak Bapak Arke ke ruangan untuk berkoordinasi apa yang sebenarnya menjadi undang-undang kendala dalam proses penanganan. Setelah yang bersangkutan atau Pak Arke menyampaikan bahwa mereka tidak merasa puas dengan dijadikan tersangka, kita sudah pertemukan dengan Kasatreskrim penyidik, sehingga dari penyidik menjelaskan secara gamblang, dan prosesnya itu sedang berjalan dan itu pun sudah diterima memang dalam proses hukum. Terkait tadi datang ke Polres, Arke bersama masyarakat Buleleng. Hal-hal apa saja yang disampaikan tadi di Polres Buleleng? Baik, terima kasih tim media. Yang pertama, kedatangan kami bersama masyarakat, perwakilan dari masyarakat adalah kami menuntut penegakan hukum di Polres Buleleng, di mana dalam kasus saya adanya dugaan ketidakprofesional dari oknum penyidik. Kami menuntut penegakan hukum itu, terus alasan-alasan kenapa menetapkan kami sebagai tersangka. Nah, di Polres Buleleng kami diterima dengan baik langsung diterima oleh Kasatreskrim, langsung diterima oleh Bapak Kabako, terus Kaditnya juga, dan yang lain-lain. Di sana kami mengapresiasi atas menerima aspirasi kami selaku masyarakat kecil, di mana kami tidak memiliki kewenangan apapun, kami tidak memiliki yang namanya jabatan, tapi kami hanya punya satu, kami punya kebenaran, di mana dalam suatu proses peralihan hak atau pensertifikatan itu ada dugaan permainan mafia-mafia di sana, yaitu dugaan mafia pertanahan dengan oknum notaris. Nah, kami dengan menekankan, tadi ketemu dengan beliau, artinya Panglima Hukum di Polres Buleleng, untuk menyikapi apa yang menjadi aspirasi kami. Harus lebih mendalami proses penyelidikan terlebih dahulu. Adakah permainan dari mafia-mafia? Fakta dan data sudah kami berikan ke Polres Buleleng. Mudah-mudahanlah. Dan banyak juga laporan-laporan saya yang saya sampaikan di sana. Ada isu-isu miring tentang saya, artinya bisa diklarifikasi oleh oknum-oknum penyidik dan oknum-oknum polisi yang ada di Polres Buleleng. Saya Jero Arke akan selalu menghormati institusi kepolisian Polres Buleleng. Semoga ke depan saya Jero Arke bersinergi dengan masyarakat dalam penegakan hukum. Kami akan mendukung Polres Buleleng dalam penegakan hukum. Dan yang kedua, semoga ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa, di mana ini adalah suatu perjuangan masyarakat kecil. Kami berharap ketika kami memerlukan keadilan, polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian RI sudah jelas merupakan suatu pengayom, pelayan. Yang paling penting adalah pelayan, di mana mereka memiliki jabatan melayani masyarakat kecil. Jangan tebang pilih. Yang benar ayo benarkan, yang salah tolong disalahkan. Tetapi semua itu adalah kembali lagi adanya instruksi dari Mabes Polri, instruksi dari Kapolri, yaitu restoratif justice, di mana kita sebagai umat manusia adalah berpedoman pada yang namanya pertama kedamaian, santi. Semoga momen ini menjadi momen yang luar biasa. Kami mohon kepada Bapak Kapolres, Kapolri, Bapak Kapolda, Kapolri dan jajaran untuk mengatensi dari aspirasi. Baik, hanya itu. Ada pertanyaan lagi? Adakah janji dari kepolisian tadi terkait dengan tuntutan disampaikan? Ya, artinya tadi juga kami mendapatkan kepastian, kami diberikan dalam kasus ini diatensi untuk lebih profesional. Untuk siapakah nanti ada tersangka-tersangka lainnya. Saya Jero Arke tidak pernah menakuti itu semua, tidak pernah takut dengan apa yang disematkan kepada saya, karena itu adalah nanti pembuktiannya di persidangan. Tetapi di balik itu ada permainan, inilah yang harus oknum penyidik dan jajaran kepolisian harus mendalami itu, supaya tidak saya yang dalam transaksi menjadi korban atas mafia-mafia pertanahan. Jadi posisi Pak Jero yang seharusnya dari korban menjadi tersangka itu sudah dijelaskan semua kepada kepolisian. Nah, itu yang kami jelaskan. Kami membayar pembelian tanah itu kan kami bayar, kwitansi ada. Kami para pihak datang untuk melakukan suatu peralihan hak atau balik nama. Tapi dalam hal ini satu, saya tidak pernah transaksi tanah di tahun 2017.
saya baru pindah dari Karangasem, jadi kami tidak mengetahui mana notaris yang benar. Karena kami percaya dengan teman yang bernama Aka, kami menyerahkan itu semua. Tetapi apa yang terjadi dalam proses peralihan adalah dia mendatangkan bukan notaris, malah pejabat BPN yang mengaku sebagai notaris. Nah, pertanyaan besarnya kan di sana. Terus akte yang dikeluarkan oleh BPN itu adalah akte hibah, dan kami baru tahu ketika dalam proses penyidikan ini. Kami tidak paham itu karena kami tidak pernah dimintain silsilah keluarga. Kami tidak pernah bilang bahwa dia keluarga saya. Itu kan kejanggalan-kejanggalan itu kan sudah terlihat dengan terang benderang. Coba telusuri itu. Kami mohon. Baik, ada lagi. Artinya di saat digiring ke dalam itu apa saja yang disampaikan Pak kepada ya, polisi tadi menyampaikan bahwa dalam menetapkan status katanya sudah ada alat bukti. Tapi saya sudah sampaikan banyak kejanggalan-kejanggalan dari oknum penyidik sudah saya terangkan. Yang pertama, kami selaku orang masyarakat sudah melakukan administrasi pemberitahuan kepada Bapak Kapolres, itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi kami berkirim surat kepada Bapak Kapolres. Dan yang ketiga, karena faktor diblokirlah WA saya, maka kami mengirimkan surat aksi dalam penetapan status saya. Nah, kembali lagi, karena ada komunikasi baik antara saya dengan pihak kepolisian, kami menunda itu. Nah, tiba-tiba kami dipanggil tanpa surat panggilan dan di BAP, dan ada rekaman audio yang tidak jelas. Siapa merekam itu? Apakah dia memiliki wewenang perekaman itu? Dalam pasal Undang-Undang ITE ke-184 sudah jelas. Yang boleh merekam adalah tindak pidana korupsi. Itu wewenangnya ada di KPK, nah, itu kan jelas. Terorisme, itu kan jelas. Tapi ini pidana umum, kenapa dia boleh merekam dan memakai bukti kepolisian itu? Nah, itu harus dipertanyakan. Baik, cuma itu. Artinya ada lagi pertanyaan di media? Ada yang lain disampaikan terkait dengan kepolisian dan juga kasus Pak Jero. Ya, sebenarnya sih nggak ada lagi ya. Dan mereka mengatensi untuk menyikapi atensi ini. Mudah-mudahan lah, yang pertama dia pihak kepolisian akan menerima masukan saya kepada oknum-oknum pejabat ini. Dan katanya sudah diperiksa. Ya, mudah-mudahan lah saya selaku masyarakat kecil memohon keadilan supaya terang benderang kasus ini. Karena ini melibatkan para mafia. Kan sudah jelas BPN. Menteri yang baru itu kan sudah jelas memberantas segala bentuk mafia pertanahan. Baik itu notaris, itu tidak ada kerjasama di sini kan sudah jelas. Kami menerima data, membantu pihak BPN. Mana ada notaris membantu BPN dalam proses transaksi? Itu yang janggal. Tetapi kembali lagi, kami tegaskan, kami hanya mohon kepada Polres Buleleng untuk menegakkan keadilan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Jero Arke bersama teman-teman rekan media, saya berterima kasih. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Astung Kare, Rahayu Rahayu, Om Santi Santi Om.